Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan model discrete input-output dengan 3 variabel output dan 2 variabel input. Jika kita lihat input-output order 1 ini adalah variabel outputnya si Y, dan ini adalah variabel inputnya, masih order 1 dan satu variabel. Jika ada 3 variabel output dan 2 variabel input, maka ini dia variabel outputnya akan ada 3Y, sedangkan inputnya akan ada 2 variabel U. Dalam matriks kita bisa membentuknya menjadi seperti ini. Bila kita bentuk ke suatu matriks yang lebih umum, maka akan terbentuk suatu sistem ini dengan parameter yang terpisah ini. Ini adalah parameter A, dan ini parameter B, dan ini parameter C. Untuk mendapatkan nilai-nilai parameter ini, kita perlu menyelesaikan sistem ini satu persatu. Mula-mula, kita lihat dulu yang Y1. Y1 ini ada Y1K, ini Y1K plus 1. Ini adalah ada Y1K, Y2K, Y3, U1, U2, dan C. Bila kita bentuk dalam suatu tabel dengan nilai K-nya 1 sampai N, maka kita bisa membentuk ini. Dari sini, tabel ini, kita bisa membentuk suatu matriks dengan parameter yang terpisah. Dengan ini, kita bisa langsung memisahkan parameter-parameternya menjadi bentuk yang lebih sederhana, yaitu ini. Nah, karena ini adalah suatu parameter, kita misalkan dia sebagai X1. X1 ini adalah parameter dari Y1K plus 1. Sedangkan vektor ini kita misalkan sebagai Y1K sesuai dengan tabel-tabel di atas. Kita sesuaikan Y2, Y3, U1, dan U2. Kita bisa memisalkan ini lagi menjadi matriks A supaya lebih mudah memperhitungkan. Ini dia, jadi matriks A. Selanjutnya, untuk mendapatkan parameter X1 yang mau kita cari, kita harus menyelesaikan persamaan ini. Karena A ini belum tentu matriks yang bujur sangkar, kita perlu mengalihkan kedua ruas dengan A transpose dari ruas kiri. Setelah dikalikan, tentu ini akan menjadi matriks bujur sangkar. Kita bisa menyelesaikannya secara aljabar linear dengan cara mengkalikan inverse dari A transpose kali A. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Demikian juga halnya kalau kita ingin mencari yang Y2. Perbedaannya ada di parameter ya. Jika tadi parameternya A1, 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 2, dan seterusnya, ini parameternya parameter si Y2. Menggunakan cara yang sama seperti di atas, kita akan memperoleh hasil begini. Ini berlaku juga untuk Y3. Jadi, untuk mencari parameter si X3 ini, kita bisa menggunakan rumus ini. Rumusnya hampir mirip, perbedaannya hanya di sini saja. Y2, Y3, dan Y1 ini. Baik, ayo kita masuk ke coding. Mula-mula dalam coding kita perlu input data. Pada bagian ini, bagian input data ini, saya mengambil data di Excel yang sudah saya persiapkan. Baiklah, ini datanya. Ini ada harga minyak kelapa sawit Malaysia dalam ringgit per ton pada tahun 2019. Ini harga saham AALI dari tahun 2019 sampai akhir tahunnya. Ini ada DSNY, ada BBPT, dan ada WTI Crude Oil.
West Texas Intermediate. Ini harga sahamnya dari tanggalnya sudah disesuaikan dari awal tahun 2019 sampai akhir tahun 2019. Ini dia. Semuanya pada akhir tahun. Baik, kita masuk ke coding. Apa itu WTI crude oil? WTI crude oil itu adalah minyak bumi yang diproduksi di Amerika Utara, yang aplikasinya kebanyakan itu pada produk bensin. Dia banyak diminati oleh negara adidaya seperti AS dan Cina. Jadi ini adalah data harga WTI crude oil. Mula-mula kita mendefinisikan variabel Y1 sebagai AALI, Y2 sebagai DSNG, Y3 sebagai YBWPT, U1 sebagai harga minyak kelapa sawit, U2 sebagai harga WTI crude oil. Baik, ini adalah masalah mendefinisikan variabel. Yang ini saya definisikan Y1K. Yang ini saya definisikan Y1K plus 1. Setelah mendefinisikan semua ini, kita membentuk matris A. Ini dia, isinya ini. Dan 1 ini adalah vektor kolom yang isinya satu-satu semua. Panjang barisnya sesuai dengan panjang baris data. Setelah kita sudah mendefinisikan A, kita lakukan perhitungan. Ini adalah bagian perhitungan. Apa rumusnya? H1 itu inverse dari A transpose A kali A transpose kali Y1K plus 1. Ini juga H2, perbedaannya hanya di ujung-ujungnya saja. Yang S2 Y2, yang S3 Y3. Menyelesaikan S1 ini, maka akan diperoleh variabel ini A11, A12, A13, B11, B12, C1 sesuai dengan kolomnya masing-masing. Jadi S1 ini saya akan menggabungkan ketiga hasil ini, sehingga jika digabungkan, ini akan menjadi vektor kolom. Jadi dia akan ke bawah dia. Jadi ini adalah transposnya. Jadi kita perlu mentransposnya balik agar menjadi bentuk yang seperti ini. Membentuk horizontal. Kalau yang ini masih hasilnya vertikal nanti. Jadi kita transposkan balik supaya dia horizontal ke samping. Langkah selanjutnya adalah kita mendefinisikan parameter ini. Yang saya definisikan adalah parameter dari ini. A-nya, B-nya, dan C-nya. Coba kita perhatikan baik-baik. Saya akan membuat for I dari 1 sampai panjang barisnya. Ini adalah panjang barisnya. R panjang baris, col panjang kolom. Nah, dimulai dari yang C dulu. Biar lebih mudah, C ini isinya itu H barisan ke I-nya dari 1 sampai kalau di sini ada 3, 1 2 3. H yang kolomnya di ujung. Nah, ini dia si CC inilah. H yang kolomnya di ujung. Ini dia. Kita definisikan si C. Sudah sesuai. Sedangkan yang A adalah dari sini A ini saja. Dari A11 sampai A33 harus sesuai. Maka dari 1 sampai 3, J-nya dari 1 sampai 3 juga. R ini 3. Maka IJ ini akan terisi oleh HIJ, di mana I-nya sampai 3, J-nya juga sampai 3. Maka dari H, maka yang terisi adalah ini. Sudah sesuai.
Sedangkan untuk B, ini akan diisi bila kolomnya yang sebelah A, karena di J tambah R. Tentu saja karena ditambah R, dia akan akan terisi di sini setelah yang A ini. A ini kan ada 1, 2, 3. Jadi dia akan dimulai dari sini ke kolom selanjutnya, lalu masuk ke I, dia akan ke baris selanjutnya. Kita buat di sini J-nya kecil dari R. Kenapa? Karena dia cuma sampai 2 kolom saja. Kita buat sampai R, nanti yang ada terisi C nanti. Baik. Jadi kalau kecil dari R, dia akan terisi dari kolomnya terisi dari 1 sampai 2. Demikianlah kita mendapatkan parameter yang di dalam matriks ini. Selanjutnya adalah ini masalah tampilan. Saya kembalikan bagian ini hanya masalah penampilan. Pada bagian yang bawah ini sama juga seperti yang di atas, hanya saja sudah dalam bentuk angkanya. Sekarang kita lakukan estimasinya. Estimasinya ini saya misalkan sebagai Z. Apa itu Z di sini? Lihat nih. Z itu maksud saya adalah Y besar ini adalah Z di MATLAB. Kita lihat rumusnya. Matriks A ini, A kecil ini, dikali dengan data saham, ditambah matriks yang isinya B kecil ini, dikali dengan data inputnya, yaitu harga minyak, ditambah C. Mula-mula kita definisikan dulu. YK itu adalah ini. Ini akan membentuk ini. Sedangkan U ini akan membentuk matriks yang isinya U, yaitu ini. Karena A dan B-nya sudah terbentuk, kita tinggal mengoperasikan sesuai rumusnya. A kali YK tambah B kali UK. Tapi kita belum menambahkan C. Karena di MATLAB kita tidak bisa langsung menambahkan C, dikarenakan di panjang baris dan kolomnya sudah tidak sama. Kita perlu menambahnya satu persatu. Ini akan ditambah satu persatu. CC ini akan ditambah satu persatu sesuai dengan barisnya. Maksudnya di sini kalau Y1 akan ditambah dengan C1, Y2 ditambah dengan C2. Begitu juga dengan Y3. Maka di sini saya akan mencari Z ini, dia akan ditambah dengan C yang sesuai dengan barisannya. Barisan ke I, dia akan tambah sama yang I. I-nya dimulai dari 1 sampai panjang si C. Demikianlah kita sudah mendapatkan angka-angka dari Y besar ini. Di MATLAB Z. Setelah kita mendapatkan ini, tentu hasilnya akan ada 3. Y1, Y2, Y3. Barisan 1 itu Y1, barisan 2 Y2, barisan 3 Y3. Nah, Z ini akan menjadi 3. Ada 3 Y1, Y2, Y3. Maka dari itu kita bisa menggunakan for untuk menghitung errornya. Maaf, tadi ternyata saya lupa menaruhkan yang YK plus 1. Jika YK besar 1 ini saya definisikan sebagai matriks yang isinya Y1 K plus 1, Y2 K plus 1, dan Y3 K plus 1. Ini sudah didefinisikan di atas ini. Ini dia.
Dari sini saya bisa mencari errornya, karena ini adalah data YK+1 dan Z ini adalah hasil estimasinya. Kita bisa mencari kuadrat errornya dengan cara mencari selisih antara YK+1 dengan Z hasil estimasinya. Selisihnya kemudian dikuadratkan. Setelah dikuadratkan kita jumlahkan semuanya. Tuh, ini adalah masalah plot. Di sini kita akan memplot dari 1 sampai 3 output, yaitu R. Yang mana output pertama adalah si YK. Sedangkan saya akan menimpanya sekaligus dengan hasil estimasinya, yaitu Z. Yang mana ini warna biru, data asli warna biru, estimasi warna merah. X label adalah hari, Y label adalah harga. Baik, ayo kita coba run codingnya. Kasih titik koma biar nggak keluar di output. Y1K+1 adalah harga periode K+1 dari harga saham PT Agro Lestari Tbk, atau disingkat saya ulang kembali. Ini yang Y1K+1 adalah harga saham periode K+1 dari PT Astra Agro Lestari atau AALI. Sedangkan yang Y2 PT Dharma Satya Nusantara, yang Y3 Eagle High Plantations. Dari sini yang koefisiennya positif, artinya jika kenaikan variabelnya maka akan berdampak juga kenaikan terhadap Y1 ini, PT Astra ini. Kita lihat PT Astra ini, jika harga pada periode K-nya itu naik, tentu dia akan mempengaruhi kenaikan pada periode selanjutnya. Sedangkan jika kita tinjau terhadap Y2, terhadap Dharma Satya ini, kenaikan harga saham ini akan menaikkan juga si harga PT Astra Agro Lestari. Sedangkan yang ini dia juga lebih menaikkan lagi karena koefisiennya lebih besar. Y3 ini BWPT kenaikannya akan menaikkan si AALI juga. Sedangkan untuk U1, batu U1 palm oil, minyak kelapa sawit, kenaikan kelapa sawit dia akan menaikkan si harga saham AALI pada periode K+1. Ini harga minyak sawit pada periode ke K. Akan tetapi untuk harga minyak WTI, minyak mentah WTI, dia sangat menurunkan si harga saham AALI ini. Jadi kalau ini naik, si WTI crude oil naik, si AALI turun. Itulah logikanya. Dan minus 11 ini pengaruhnya sangat besar sekali artinya. Kita tidak tahu apakah estimasi ini benar. Kita lihat errornya masih cukup besar. Ini bisa jadi lebih akurat bila menggunakan order yang lebih tinggi atau output yang lain, input yang lain. Baik, kita lihat pada PT Dharma Satya Nusantara atau DSNG. Kita lihat bahwa DSNG ini tidak terpengaruh sama saham-saham BWPT dan AALI. Berpengaruh sedikit sekali maksudnya. Kenaikan saham AALI dan BWPT juga menaikkan DSNG walaupun pengaruhnya kecil. Barangkali mereka dipengaruhi oleh faktor yang sama. Tentu harga historis sebelumnya dampak kenaikan juga pada harga periode selanjutnya. Kita lihat kalau
harga minyak kelapa sawit naik, dia juga akan ikut naik, tapi dia tidak terlalu banyak naiknya karena ini koefisiennya kecil. Barangkali kalau untuk K yang di belakangnya lagi, karena ini masih K dan ini K plus 1, dan ini data harian, barangkali saham ini tidak langsung naik sehari setelah harga minyak kelapa sawit naik. Sedangkan untuk yang harga minyak mentah WTI ini, dia akan menaikkan si DSNG. Pengaruhnya kecil tapi. Sedangkan kita lihat dari BWPT, harga saham DSNG dan ALI, kenaikan mereka berdua akan menurunkan si BWPT ini, tapi pengaruhnya kecil sekali. Ini dia. Kalau terhadap harga historis K-nya sendiri, dia berpengaruh cukup signifikan. Sedangkan untuk kenaikan minyak kelapa sawit juga akan menaikkan si BWPT. Akan tetapi kenaikan WTI crude oil, minyak mentah WTI, akan menurunkan pada periode SIKA ya, belum tentu menurunkan. Pada periode K di sini dia menurunkan harga saham BWPT pada periode K plus 1. Bisa jadi kalau pada periode sebelum-sebelumnya lagi dia bisa menaikkan harga ini. Baik, kita lihat dari estimasi ini, si BWPT yang memiliki akurasi paling baik. Kita lihat, kalau kita lihat yang figur 1 ini mengenai ALI, estimasi ALI yang merah estimasinya. Di sini memang ada kelihatan grafiknya tidak terlalu tepat ya. Makanya errornya bisa banyak di sini. Sedangkan untuk yang nomor 2, figur 2 adalah si estimasi DSNG. Kita lihat ini sudah lumayan, masih agak kelihatan juga errornya di sini, terutama di bagian-bagian akhir agak banyak errornya. Nih estimasinya. Sedangkan untuk yang figur 3, ini cukup mendekati, yang merah cukup mendekati biru, artinya estimasinya lumayan bagus ini. Baik, cukup sekian presentasi saya. Demikian, terima kasih.